Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin dan hadirat sekalian jamaah sholat zuhur Masjid Jami' Rawdatul Jannah yang dimuliakan Allah. Segenap ketua dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, yang ingin saya sampaikan di siang hari ini adalah ketika datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah dalam satu hadis. قال الفقيه أبو ليث السمرقندي رضي الله عنه حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا فارس بن مواردية قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن عبيد الطلاقي تلميذ الأعمش عن عمر بن عثمان عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال أرض أعرابي للنبي فأخذ بزمام ناقته أو خطامه ثم قال يا رسول الله أخبرني بمن يقربني إلى الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Ketika orang Arab Badui itu datang kepada Rasulullah, dia tanya, ya Rasul, apa yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari api neraka? Kemudian Nabi mengatakan pertama, anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan melakukan kemusyrikan. Kalau kita coba telaah filosofinya, kenapa dikatakan anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an? Orang yang menyembah kepada Allah godaannya musyrik. Orang yang menyembah kepada Allah digoda untuk menduakan Allah. Coba kita pikir, belum pernah ada orang musyrik kemudian diuji supaya menyembah kepada Allah, udah musyrik. Yang ada orang yang yakin kepada Allah diuji dengan kemusyrikan. Saya kasih contoh yang gampang. Kadang-kadang ada orang ngomong, saya sudah menyembah kepada Allah, apa yang diperintahkan saya kerjakan, tapi kok belum kaya-kaya. Akhirnya saya datang ke satu tempat kemudian kaya. Kira-kira mana yang dia yakini? Tempat yang bikin dia kaya atau Allah? Ya, yang gampang lagi dah. Kadang ada orang dikasih cincin, pakai cincin saya, insya Allah nggak akan pernah kena musibah. Karena dia nggak kemana-mana, di rumah doang. Atau mungkin dikasih, kalau bahasa ada yang bilang isim, ada yang bilang jimat. Ya, misalnya saya kasih contoh dah. Ada orang datang ke saya, 3 orang. Misalnya nih, dia bilang, Ustaz, apaan kayak bekelin? Malu belum makan, kayak bekelin. Wah, apaan kayak gitu? Ya udah dah. Akhirnya saya tulisin tuh bacaan Arab, pakai bahasa Arab. Kemudian ada ayat Quran, saya tulis di kertas putih, saya lipat-lipat, saya bungkus pakai kertas warna putih atau hitam, atau kain warna putih atau hitam. Kemudian saya kasih 3 orang tuh pegang. Insya Allah kalau ente pegang ini, ente yakin gak akan kena musibah apapun. Misalnya satu ketiganya 3 orang pergi, terjadilah kecelakaan, 2 orang luka-luka, yang satu kagak. Yang satu ngomong, atau yang 2 nanya, kok lu gak ngapain-ngapain? Oh, bukan masih pegang jimat tadi yang dikasih misalkan. Lu, gua lupa bawa.
Kira-kira nih yang nggak selamat nyangkenya ngapain? Yang nggak selamat nyangkenya gimana? Gara-gara Pak Jimat. Coba dulu Pak Jimat. Bergeser nggak akidahnya? Bergeser. Walaupun tulisannya ayat kursi. Iya. Akhirnya hati-hati Pak. Orang yang menyembah kepada Allah godaannya musyrik. Lu pikiran di bawah punan nono. Entar lu dapat keris dah. Nggak tahu semua orang dagang pakai keris kan? Iya pakai keris deh yang begini-begini, rek gitu. Iya saya juga tahu keris. Gitu. Kita yang enakan dibuti keris. Tapi tukang somai itu tambah semua keris. Karena kita nggak ada megang duit, pada megangnya HP ini, makanya bayar pakai keris. Coba deh. Orang yang beribadah kepada Allah ujiannya musyrik, kayak kita diujikan musyrik. Saya tuh ada yang ngasih saat ini kiswah makam Rasulullah taruhlah di rumah, insya Allah nggak ngapa-ngapain. Saya taruh di rumah, coba taruh di luar, orang ambil. Iya tidak, enggak sekarang taruh aja buat pajangan aja, pajangan Pak. Jangan bergeser akidahnya. Ada yang kasih saya bambu petung, yang bambunya begini nih, dia cabang. Saya taruh aja di rumah. Ntar begini asap bodo amat. Dia kasih gua ambil taruh aja, nggak ada urusan. Orang kasih tongkat dari akar, dari ujung ke atas tuh akar. Ini simpen Sar. Insya Allah maling nggak masuk. Nah kecil gimana mau melondos? Yang kasih itu selalu lah. Kalau jangan kasih dia dah ngapain? Ada aja pernyataannya kagak. Saya tidak mau bergoyah iman saya. Soal ini kayu punya khasiat itu kan keyakinan Anda. Saya taruh di dapur. Teman saya main dapur terus ini saya tunggu terus mana? Nggak ada tempat. Kalau di dapur, ya Allah pada keluar biarin tapi enak deh. Dia bau terasi, bau garam, enak lah kita taruh di dapur. Ada. Jangan bergeser akidahnya. Iya. Antak budallah wala tusyriku bihi syai'an. Digandeng. Sembahlah Allah, jangan melakukan kemusyrikan. Sebab orang yang menyembah kepada Allah potensi besar digoda untuk musyrik. Kalau yang musyrik saya belum pernah dengar digoda supaya menyembah Allah. Jadi saya belum pernah dengar gitu. Atau yang bahasa gampang lagi begini dah. Orang yang baik akan diuji dengan kebaikannya. Orang yang sholat akan diuji oleh sholatnya. Tidak nih, kadang kita sholat doa. Iya, sholat doa tadi kita nih. Kadang dalam hati kita bagusan juga sholatnya. Gitu. Daripada dia tuh kakinya mau nganglang lagi. Hati-hati. Udah pasti digoda Pak. Orang yang berbuat baik digoda dengan kebaikannya. Itu kalau bukan gua yang bantuin kagak berhasil tuh digoda. Atau saya kasih contoh lagi, kita ini berbuat baik sama teman kita, apa aja urusannya itu kita bantuin. Satu ketika kita butuh bantuan dia nggak bantuin, apa kata kita? Ini orang kita bantuin lah, dia susah apa kalau kita bantuin, dia nangis kita bantuin lah. Satu ketika kita minta bantuan dia ogah, apa kata kita? Nah itu dia orang itu. Dia nyawa tuh dia orang itu. Iya. Lah kita udah bantuin, minta tolongin, bentar aja itu ogah, kan sewot. Paling kita bilang, gua nggak bantuin lagi loh. Pak, Bu, Allah mengatakan begini, fajazaul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan bisa dari dia, bisa dari orang lain. Kadang kebaikan kita diuji, kita kasih nih orang kagak syukur. Ini ngasih buat cukup, tapi dikantongin juga, kan sewot gitu. Iya,
Lu kalau nggak cukup ulangin dong, jangan dah, nggak apa-apa daripada kagak gitu. Karena hati kita jeleknya besok gua kasih lu, ketemu dia lagi. Iya, saya kadang-kadang lihat orang di jalan di waktu-waktu maghrib duduk meminta-minta. Saya bilang kenapa orang ini minta-minta kepada manusia, padahal ada Allah yang punya segalanya. Akhirnya jadi profesi tiap hari duduk di situ. Ya karena tempat saya ada Pak, tiap hari duduk di situ. Berapa sehari dapat? Mayat sampai mau beli muka. Iya duduk doang, pakaian cemung comongnya, tapi maghrib kagak, asar kagak, maghrib kagak, isya kagak. Saya kagak. Saya bilang ini orang kalau dia tahu, dia minta sama Allah. Nah, kita kejadian yang kedua. Jadi yang pertama, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Menyembah kepada Allah, jangan melakukan kemusyrikan. Filosofinya adalah orang yang menyembah kepada Allah akan digoda dengan kemusyrikan. Orang yang baik akan digoda dengan kebaikannya. Apa yang kita lakukan dari sebuah kebaikan, ingat kita akan digoda dari itu. Sabar. Balasan Allah lebih baik daripada apa yang kita berikan. Itu aja santai. Nah, kunci kedua dan ketiga saya gabung. Anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang kedua itu wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Nih, kalau kita kembali ke ayat, selalu kalimat aqimus sholata wa atuz zakata itu digandeng. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Atau di dalam suratul Baqarah, hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dirikan sholat, kalau ada harta, infak. Atau di dalam suratul Fatir, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa an aqimus salat. Dirikan salat wa anfaqu, digandeng. Nah, benang merahnya begini. Orang yang salatnya benar, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Orang yang sholatnya benar, Allah akan berikan kekayaan. Orang yang sholatnya benar, Allah akan jamin hidup. Alasannya apa, Ustaz? Nah, kita lihat lagi, coba kita teliti. Sebelum sholat, ada tadi namanya azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari sholat, mari sholat. Kemudian setelah itu hayya 'alal falah, raih sini sholat, ente bakal raih kemenangan. Satu, bahasanya hayya 'alal falah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, ya, yang saya baca itu raih kemenangan. Oke, kita bicara kemenangan. Orang yang menang itu biasanya orang yang bertanding apa orang nggak bertanding? Saya kasih contoh. Ada kakek-kakek nggak punya gigi, menang lomba makan kerupuk juara 1. Kira-kira kita kaget nggak? Giginya kagak, menang makan lomba kerupuk juara 1 lagi. Kan perlu kita tanya, benar kita? Benar. Kok bisa juara? Orang pesertanya atuh. Dia doang pasti menang. Ya kan artinya gitu. Ya kalau menurut kita itu cuma bukan menang. Emang pesertanya atuh pastinya di juara 1. Tapi kalau yang dikatakan kemenangan, orang yang berlomba. Kemarin U17 tidak masuk ke semifinal, katanya.
Saya belum ingat pasal ini. Saya cuma lihat ringan doang running tag kan gitu. Iya. Kemarin Persija tuh menang. Iya. Saya cuma nonton TV doang Pak, komisi kagak. Iya. Dia bisa menang. Kenapa dia bisa menang? Karena ada musuhnya, kemudian musuhnya juga kualitasnya bagus. Berarti sama-sama meningkatkan kualitas supaya dia bisa menang. Ini logikanya aja Pak, saya berpikir. Intinya di sholat saya ini cerita-ceritanya aja. Kenapa? Orang itu menang harus ada lomba. Kadang-kadang ini pesertanya ada 100, kemudian dia juara 1. Berarti kan dia terbaik dari 100 peserta. Ya, ini logikanya. Oke, ini dari perlombaan. Kemudian hayya 'alal falah, dalam bahasa Arab ada namanya falahun, ada tasdid. Namanya petani. Ini logika juga Pak ya. Petani. Petani itu akan panen kalau dia nanam. Jangan berharap petani akan panen kalau kagak nanam. Ada 3 yang saya lihat. Petani itu tergantung satu tanahnya. Yang kedua tergantung benih yang ditanam. Yang ketiga tergantung bagaimana dia merawat tanaman yang dia tanam. Kalau tanahnya 10 hektar, insya Allah panennya 10 hektar. Yang pertama. Kalau dia menanam padi, insya Allah panennya padi. Kalau dia menanam mangga, insya Allah panennya pasti mangga. Nggak mungkin nangka, nggak mungkin buah naga, karena yang dia tanam mangga. Kemudian yang ketiga, kalau tanahnya luas, tanamannya bagus, selama tidak dirawat, bisa panen. Kemungkinan panennya tidak sesuai. Kemungkinan buahnya gagal panen. Bisa jadi Pak. Ini logika aja. Intinya gini dah, daripada bingung sih. Kemarin tadi ke bola, sekarang ke tadi. Enggak, ini logikanya aja. Orang yang sholat, baru intinya nih. Orang yang sholat itu tergantung sholatnya. Kalau dia 5 waktu doang, ya begitu dah. Tapi kalau ditambah dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ditambah dengan sholat sunnah yang lainnya, pasti kualitasnya beda. Kebunnya lebih luas. Gitu. Nah kemudian dia udah punya kebun, kan kudu ada yang ditanam. Selesai sholat, fa'idha qadaytumus sholat fadhkurullaha, dia zikir, dia minta kepada Allah. Sholatnya udah bagus, zikirnya sudah bagus, tinggal apa? Merawat. Jangan habis sholat maksiat, namanya habis tanam. Nah ini namanya kagak dijaga. Gini Pak, Bu, orang yang sholatnya benar, Allah jamin kekayaan, tapi dengan satu syarat, kerja. Ya, jangan kerja berhenti buaya aja, kaya berkah doang. Ada orang kerja nggak sholat, kaya kurang berkah. Kalau kita mau berkah, kerja, sholat. Iya, artinya gini. Orang lebih suka memperbaiki ekonominya dibandingkan memperbaiki sholatnya. Di pertemuan 1 tahun yang lalu di tempat ini juga saya bicara terkait dengan sholat. Maka saya nggak perpanjang lagi. Ini aja, Pak, Bu, kalau sholat kita benar, Allah jamin semuanya. Nah, bagaimana? Kita kudu tahu nih apa yang kita tanam. Lagi sholat hajat, ya kudu tahu lah bacaannya. Lagi sholat duhur, ya kudu tahu niatnya. Tapi kan bacaannya sama. Ada orang yang ngerti tentang bacaan, ada orang yang tidak ngerti tentang bacaan. Ada petani yang paham sekali dengan tanah,
yang dia miliki, ada petani yang paham banget dengan tanaman yang dia tanam. Tapi ada petani, dia nggak paham tanahnya, dia nggak paham tanamannya, dan dia tidak pandai merawat tanamnya. Ada orang sholat karena dia nggak ngerti, yang penting gue gugurin kewajiban selesai lah. Tapi ada yang ngerti. Allahu Akbar. Pertama, kita lihat juga ayat surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kata Allah, qad sungguh aflah, sangat-sangat beruntung. Siapa? Orang mukmin. Bagaimana orang mukmin yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Begitu Allah katakan aflah, ismu takdir namanya, teramat sangat beruntung kalau dia sholatnya khusyuk. Ada orang sholat tapi kan gak khusyuk. Ada orang sholat tapi kan dia gak ngerti apa yang dia baca. Gitu. Oke, saya kasih kuncinya dah. Dari jam 12 lewat 41. Ya, saya kasih kuncinya. Pak, tuh. Satu, pahami apa yang kita baca dalam sholat, walaupun secara global. Ya, Allahu Akbar, ada yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira. Pahami secara global, ya Allah aku puji Engkau, itu secara global. Atau ada yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta ma bainal masyriqi. Terserah. Kita harus paham tuh apa yang kita baca. Ya Allah, jauhkan saya dengan dosa-dosa saya sejauh-jauhnya. Kemudian baca Fatihah. Kemarin di pertemuan tahun lalu saya katakan, ketika kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu jangan dikira Allah nggak jawab. Hamadani abdi, kata Allah. Malaikat hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna'ani abdi, hambaku sedang menjunjungku. Malik yaumiddin, majjadani abdi, hambaku sedang memuliakanku. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdil mas'al. Allah katakan, bang, kita lagi berdua ini, abang minta apa? Bayangkan tadi itu di saat kita baca Fatihah, Allah nawarkan kita. Hada baini wa baina 'abdi mas'al. Ini yang saya katakan, petani yang tahu tentang apa yang dia tanam, petani yang ngerti bagaimana merawat tanamannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdil mas'al. Ihdinas siratal mustaqim. Hada baini wa baina 'abdi mas'al. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama Allah katakan, kita lagi berdua, bang, abang minta apa? Mbok minta apa? Bayangin. Ada yang minta tadi setelah baca Fatihah. Itu namanya punya kebun kagak ngerti suratnya, namanya nanam kagak tahu apa yang ditanam. Yang kedua kagak bisa ngerawatnya. Kalau dia tahu ngerawatnya, cakep. Sahabat ngapa sih kalau sholat nangis? Orang Allah menawarkan hada baini wa baina 'abdi mas'al. Saya tanya dulu dah nih, baru saya cari intinya. Pak, Bu, kalau hari ini Bapak Ibu doanya diijabah, mau minta apa? Saya tahu masih banyak tuh yang minta. Bapak Ibu nih kalau hari ini doanya diijabah oleh Allah, Bapak Ibu minta apa? Enggak, saya tanya doang ini nanya. Ada yang minta kaya, ada yang minta sehat, ada yang minta naik pangkat, ada yang minta motor baru, ada yang minta si anak depan gue. Iya, ada aja dah. Tapi ada satu permintaan mengabulkan semuanya. Mau aman ini, mau kaya, mau sehat, mau macam-macam. Tapi ada satu permintaan yang kalau kita minta, Allah akan ijabah semuanya.
Kira-kira panjang mana nih? Iya. Pengen atur, tapi kalau dikerjain ini nyesel. Begini doang. Tuh, manusia dan ini. Ya, ini Pak. Jadikan Bu setiap gerakan sholat itu minta ampun kepada Allah. Itu doa yang kalau kita panjatkan Allah akan kabulkan semuanya. Hartanya dikasih, sehatnya dipelihara, kesempatan dijaga oleh Allah. Makanya gini, ketika Allahu Akbar baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, amin. Sebelum baca surah, dalam hati ngomong, dalam hati, saya ingetin, dalam hati. Iya, tadi selesai ini, ya orang tinggal layak bangun. Wah, tunggu nih ada sholat boleh baca bahasa Nusantara dalam hati. Amin. Dalam hati kita ngomong Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni dosa. Baca surah. Apa ada yang bagi ibu bapak baca inna a'tainakal kautsar sampai akhir. Sebelum ruku baca lagi Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosa. Boleh Allahumma firli. Itu ada di dalam kitab Al-Azkar. Kemudian kita Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Sebelum i'tidal bangun, dalam hati kita bilang Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosa. Sami'allahu liman hamidah. Kemarin saya ajarin ya, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Baca ini. Kalau setiap sholat kita baca Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ada 30 malaikat di samping kiri kanan kita mencatat apa yang kita minta. Bisa caranya tahun kemarin saya yakin pada bukti dah. Dia lihat aja di videonya dah. Ada ya, itu Rabbana. Nanti di dalam kitabnya Al-Azkar. Nah, ketika kita baca Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kemudian kita baca lagi sebelum sujud Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosa. Sujud Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebelum kita bangun dari sujud minta lagi Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosa. Kontak hari itu Allah akan menjawab apa yang kita pengen. Cobain dulu, cobain lagi dulu. Yang enak sih, yang enak waktu duha, waktu tahajud yang enak syahdu banget. Kalau tahajud rakaat kedua biasanya dibaca Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi sampai akhir. Sebab di hadisnya mengatakan kalau ada orang yang baca ayat ini, setelah baca surah ini dia bermunajat kepada Allah, tidak ada doanya yang ditolak oleh Allah. Gitu ya, ibu kalau sholat duha di rakaat kedua itu, atau sholat tahajud rakaat kedua ini baca itu. Ya sholat yang lain terserah, boleh nggak apa-apa. Baca ini. Amanar Rasul terakhir surah Al-Baqarah. Ya, diikuti tadi setiap gerakan baca Allahumma firli, ya Allah ampuni dosa. Kontan Allah ya Allah. Kontan Allah ya Allah. Ntar praktekin kalau nggak percaya. Ya gerakan. Tapi yang Allah jawab memang itu yang kita butuh. Itu yang kita butuh. Kontan Allah jawab. Hebat. Tapi kita harus konsisten. Ya kan enak, kita kan jadi makmum enak. Imam udah ruku kita tungguin baca dulu Allahumma firli satu baru kita beres jadi makmum. Enak. Tinggal ngikutin aja. Sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dia sujud, kita baca dulu dah. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni, ikutin sujud. Paling enak jadi makmum. Iya. Iya lu kagak tidurin, artinya dimatiin, kemudian kagak
dibersihin sampahnya, recycle bin apa namanya gitu. Saya kagak tahu namanya dari begitu. Rapiin Pak, sering nonton TikTok, nah, ambil ketik nomor 1 yang udah ditonton hapus. Gitu Pak. Ini jadi ngapain saya ajarin HP orang pinteran ini daripada saya. Iya, saya kan HP Jawa. Iya. Info. Iya, kalau Bapak kan ada iPhone. Iya, saya baru info Pak. Maksud saya begitu, pelihara sholatnya, tahu tentang sholatnya, pasti akan berhasil. Nah yang terakhir, kalau besok dalam itu, watas silaturahimah, menyambung tali silaturahim. Ya, dan 2012 belum satu saya Pak, mau pergi. Saya kan mau pulang juga.